Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini video yang kedua untuk materi kita hari ini mengenai kapasitas tiang dalam tanah CP. Artinya tanah campuran antara pasir dan lempung. Bagaimana cara menghitung kapasitas dukung tiang dalam tanah campuran pasir dan lempung? Jadi, jika tiang Anda berada dalam tanah lempung berpasir dengan kohesi yang besar dan sudut gesek dalamnya sangat kecil, maka dalam menghitung kapasitas tiang, komponen gesekannya sebaiknya diabaikan. Artinya karena sudut gesek dalamnya sangat kecil, maka komponen gesekan itu kita abaikan. Nah, jadi sebaliknya, jika dijumpai tanah dengan sudut geseknya besar dan dengan kohesinya yang sangat kecil, maka dalam hitungan kapasitas tiang sebaiknya nilai kohesinya yang diabaikan. Nah, akan tetapi, jika tanah yang punya kedua komponen kohesi dan sudut gesek yang cukup berarti nilainya, ya, atau tanah CP, maka kapasitas dukung ultimate tiangnya dihitung menggunakan persamaan QU sama dengan ini QB ditambah QS dikurang WP. Di mana QB-nya, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, berarti AB dikali CBNC ditambah PBNQ ditambah setengah gamma DN gamma, dan QS-nya itu sigma AS dikali CD ditambah KD kali P0 kali tangen delta, ya, dikurang WP. Contohnya seperti ini. Jadi ada tiang beton bujur sangkar, lebarnya 0,4 meter dan panjangnya 8 meter. Dipancang dalam tanah pasir berlempung dengan nilai C-nya 40, Pi-nya 28 derajat. Dan berat volume basahnya 21 kg per Newton meter kubik. Ya. Nah, jika dianggap muka air tanah sangat dalam, hitung kapasitas dukung ultimate dan kapasitas izin bila faktor keamanannya 2,5 dengan volume berat volume betonnya 24. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi tanahnya campuran ya, C dan P. Nilai C dan P-nya itu bernilai C-nya 40, P-nya 28 derajat. Maka kita hitung tahanan gesek tiangnya akan berupa jumlah tahanan dari komponen dan komponen gesekan. Oke, yang pertama tahanan gesek ultimate dari komponen gesek, yang kedua tahanan gesek ultimate dari komponen kohesi, kemudian yang ketiga tahanan ujung, menghitung tahanan ujung. Nah, coba yang pertama tahanan gesek ultimate kita tinjau dari komponen gesekannya, ya, karena nilai sudut gesek dari komponen gesekan, ya, nilai sudut geseknya 28 derajat. Jadi dari tabel 24, nah tabel 24 ini Anda lihat di buku Hari Kris tadi Anda. Tabel 24 mengenai metode US Army, ya, yang komponen gesekan ini kan P-nya ya, jadi tanah pasir dengannya metode US Army, tabel 24 itu nilai deltanya untuk tiang baja apa tiang beton? Berarti tiang beton, ya, tiang betonnya 0,9 Pi sampai 1 Pi. Berarti ambil 0,9 Pi, Pi-nya 28, maka 25,2, ya. Nah, kemudian untuk tahanan gesek ultimate yang dari komponen geseknya 28 derajat termasuk dalam pasir dari 28 derajat itu kita lihat dari tabel 25, ya. Oke, dari nilai termasuk pasir apa dia kalau Pi-nya 28 derajat, ya. Itu kita lihat dari gambar 218, Pi 28, berarti pasirnya pasir Pi 28 derajat, berarti pasirnya pasir sedang. Pasir sedang nih ya. Dan KD-nya dari tabel 25, pasirnya kita ambil KD-nya 1 karena tiang pekan.
Kemudian phenolasen, tekanan overburden-nya, ambil rata-rata dari kedalaman 0 sampai kedalaman tekanan overburden ke airnya kan jauh di bawah ya, panjangnya 8 meter, berarti gamma kali 8, gammanya 21, kedalamannya 8, berarti 84. Ya, 168 dibagi 2, 84. Kemudian luas selimut tiangnya, karena bentuknya tiang peta ya, tiang bujur sangkar, 4 dikali 0,4 dikali panjang tiangnya 8. Kemudian QS-nya, tahanan geseknya dari komponen gesek, dari komponen P, sudut geseknya, maka QS-nya sama dengan, karena komponen gesek, berarti di lapisan tanah pasir, berarti QS-nya pakai QS yang metode yang KD kali phenolasen tangen delta. Pakai metode US Army dikali keliling AS ya. Nah, KD-nya 1, phenolaksennya 84, tangen deltanya 25,2 kali AS-nya 12,8. Nah, kemudian yang kedua, tahanan gesek ultimate dari komponen kohesi. Nah, artinya dia berada di lapisan tanah lempung saja. Komponen kohesinya yang kita lihat dengan CU-nya 40 ya. CU-nya diketahui 40. Maka dari gambar, nah dari gambar 1 itu gambar kasus berapa dia termasuk, karena dia kasus, coba lihat di gambar halaman, kalau di slide saya sebelumnya itu gambar 3. Kalau sekarang yang di buku itu yang gambar 232 halaman 143 ya. Dengan lempungnya lempung sedang sampai lempung kaku ya, pasirnya pasir campuran ya. Pasir berlempung. Lempungnya yang kohesinya 40. Nah, di sini dari gambar 1, yang mana ini? Alfanya 0,7, CU 40. Ya, CU-nya 40. Alfanya dapat 0,7. Oke, saya ulangi. Untuk yang tahanan gesek ultimate dari komponen kohesi ya, pada lapisan tanah pasir dengan CU-nya 40 dengan metode alfa ya. Metode alfa dari gambar 228, maka alfanya dapat 0,7. Coba gambar 228 dari slide yang saya share di materi sebelum ini. Ini tanah yang kohesif ya, yang gambar ini. Metode alfa ya ini ya. Berarti metode alfa, CU-nya 40 di sini kita tarik ke Tomlinson. Ya, Tomlinson yang sini berarti dapat 0,7 ya. Nah, sini tarik sini ya. Tomlinson di sini 0,7. Oke, berarti QS-nya alfa kali CU kali AS. Alfanya 0,7 dapat dari gambar 228 pakai metode alfa ya. Kemudian CU-nya 40, AS-nya 12,8. Maka tahanan geseknya dapat 358,4 ditambahkan dengan yang QS yang pertama, maka dapat QS totalnya 864,4. Ini tahanan gesek ya, yang mempertimbangkan komponen gesekan dengan komponen kohesi. Yang komponen gesekan ini pada lapisan tanah pasir, pada lapisan tanah pasir saja yang kita pakai 2 metode. Kita ambil metode US Army di sini. Kemudian yang pada tanah komponen kohesi pada tanah lempung, kita ambil yang pakai metode alfa ya. Nah, kemudian tahanan ujungnya kita pakai kapasitas dukung terzagi untuk P-nya 28 derajat, maka NC-nya masukkan ke faktor daya dukung, NC, NQ, N gamma, NC dapat 30, NQ-nya 19, dan N gammanya 17.
Ya, maka QB-nya AB dikali 1,3 CNC ditambah, kenapa 1,3? Karena tiangnya tiang persegi, CNC tambah PB aksen NQ tambah 0,4 gamma DN gamma. AB-nya 0,4 kuadrat kali 1,3, C-nya 40, NC 30 ditambah PB aksennya tadi adalah 21 kali 8 ya, kali NQ-nya 19 ditambah 0,4, gamanya 21. Ya, ini gamanya 21 kali D-nya 0,4, N gamanya 17. Maka dapat QB-nya 769,46. Dan berat tiangnya panjang 8 kali lebar volume tiangnya 0,4 kali 0,4 kali gamma tiangnya beton 24. Dengan kapasitas izinnya 2,5, maka kapasitas dukung izinnya ya, kapasitas izin tiangnya adalah 1 per faktor keamanan dikali QU atau QU per Fs. QU-nya tadi 1 dibagi Fs-nya 2,5 ya, dikali QU-nya yang ini. QU-nya adalah QB-nya 769,46 tambah QS-nya 864,4 dikurang WP-nya 30,72 dibagi 2,5 dapat 641,3. Ini gini ya. Oke, sekian materi kita mengenai kapasitas dukung ultimate pada lapisan tanah campuran pasir berlempung atau lempung berpasir. Di mana untuk menentukan kapasitas ultimate-nya, kita tinjau dari komponen geseknya dan komponen kohesifnya. Dari komponen geseknya berarti dianggap tiangnya berada di lapisan tanah pasir dengan menggunakan dua metode, pilih salah satu boleh, pakai metode US Army ataupun Paulus Davis. Dan yang kedua, dengan mempertimbangkan komponen kohesif, berarti tiangnya dianggap berada di lapisan tanah lempung. Di mana untuk menyelesaikan komponen geseknya, itu ada 3 metode, metode alfa, lambda, dan Tomlinson. Boleh ambil salah satunya. Nah, dan dalam contoh kasus ini kita pakai metode lambda dan US Army. Sehingga dapat komponen gesek. Nah, komponen geseknya itu kita totalkan ya. Untuk QS yang mempertimbangkan komponen gesekan dan yang QS dengan mempertimbangkan komponen kohesi. Jadi ditotalkan itulah QS totalnya. Sehingga untuk mencari Q ultimate-nya QB ditambah QS dikurang WP. Dan kapasitas izinnya QU-nya itu dibagi dengan faktor izin faktor keamanan dari izin tiang ya, yaitu 2,5. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Jika belum bisa, silahkan didiskusikan untuk pada tatap muka berikut. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.